Oke, well guys, welcome back here in my channel. Dan sekarang gue bakal Three Kingdom Reborn Indonesia itu sekarang pada tanggal 18 bulan 3 2021 mengadakan update terbaru. Dan update-nya seperti apa langsung kita lihat. Di sini kita bisa lihat ada 10 Eunach Invasion. Kita klik aja dulu semuanya, nanti kita bacakan. Ada update terbaru apakah di game kesayangan kita ini. Dan sebenarnya ini nggak mantap-mantap banget sih gue bikin video kayak gini. Karena semua orang bisa baca di web ya. Tapi terkadang orang malas baca ya. Nah, udah gue buka semua ini apa ini? Golden Heart ya. Nanti kalau sama kita ya. Ini semua ya. Oke. Pada update pertama ini ada 10 Units Invasion. Nah, durasinya itu 18 Maret sampai 8 April ya. Ya karena ini kemarin telat maintain ya, jadi keundur 1 minggu ya. Dan biasanya ini event 1 bulan ya. Oke, pada event 10 units ini selama per event setiap 4 jam sekali secara acak random akan muncul bos Zangrang, Zaozong dan Duan Gui secara bersamaan pada salah satu map Qianlu Server, Lujiang dan CIP Server. Akan terdapat tambahan drop rare item untuk detail dinah bos Zangrang, Zaozong dan Duan Gui ya, ribet kali bacanya. Dan ini boss event ya. Kemarin juga ada boss event, yaitu boss dari Kongrong yang dihadirkan oleh GM Three Kingdom Reborn Indonesia ini. Dan sekarang itu boss Zangrang yang ada di Hongnong South Hall ya. Dan ini boss damage-nya ya, kalau buat player-player kentang ya jangan ikut lah, buang-buang XP Anda. Dan kita baca di sini detailnya. Detail tambahan drop rare item boss Zangrang, Zaozong dan Duan Gui adalah yang pertama itu adalah Premium March 2021 box. Dan di sini isinya adalah kalian bisa lihat di Overlord Clock dan The Soul Drinker. Ke Overlord Clock ya, dan ini jackpotnya. Dan selain itu juga ada, wah ini itemnya bagus-bagus juga ini. Cute Sailor Uniform. Nah, itu Cute Sailor Uniform ini Sailor Moon kalau gue nggak salah. Dan Gapple Grove itu udah ada sih yang jual kayaknya. Ada OSW Outstanding Sun Weston Diamond Ring God of War Blazing ya, ke bawahnya itu udah agak bagus ya. Dan juga ada Excellent Armor Bag. Dan di sini bagi yang mendapatkan ini isinya cukup lumayan, 100 steel 3 kali, Fire God of Fire Blazing sama God of Fire Warranty ya, satu set ini ya buat nempa armor. Dan juga ada war paket di sini, kalian bisa lihat Soldier Reborn Scroll dan lain-lain, dan Fortune paket, dan juga Free March 21 box. Dan di sini ya ini kalian bisa lihat. Ini nggak terlalu bagus lah, tapi ada Volunteer Slice dan Daxing Expedition 1 jam ya. Dan itu kalau ada S awalnya dia itu spesial artinya dan tidak bisa ditransaksikan. Oke, event yang kedua itu adalah Daily Login Loyang Festival. Nah, di update kali ini juga bahwa game Three Kingdom Reborn Indonesia ini membuka map baru dan instance baru ya, apalah ini namanya ya. Pokoknya update map terbaru lah sama MH terbaru gitu. Dan di sini selama periode event patch event, setiap hari semua Heroes Three Kingdoms Reborn mendapatkan quest yaitu March 21 2020. Nah, 21. Daily Login Reward. Quest ini dapat diambil di NPC event General Lubu. Selain menyelesaikan quest, kalian juga dapat mengambil buff eksklusif. Nah, ini dia. Ini kayak Daily Login ya. Ini buat player yang udah biasa main udah tahu letaknya di main hall. Dan buat kalian yang baru masuk ke game ini, itu letaknya ini ada main hall officer. Kalian masuk ke dalam. Nah, kalian cari nanti NPC-nya itu General Lubu ya. Kalian ambil saja di sana. Oke, yang ketiga di sini adalah Conqueror Loyang. Nah, ini yang gue maksud. Dalam periode event, semua momon dan boss level 20-200 akan drop item yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan kepada NPC item trader di map Temple of Heaven atau di main hall ya. Berikut drop item dari semua momon dan boss level 20 sampai level 200. Dan sepertinya cap level di sini belum diangkat oleh GM ya, oleh game masternya, oleh game ini, dan masih di cap level 200 ya. Alhamdulillah Min, gua baru mulai pindah ke game lu kayak Three Kingdom Reborn ya. Jangan diupdate dulu ya, tunggu gua level 200 dulu baru update. Nama nick gua jaga nanti itu Amandra ya.
Dan sekarang yang pakai Ice Holy itu gue beli sama anak klan gue. Tapi gue pengen build sendiri lah. Char gue baru gue build nanti ya. Karena ini masalah harga diri nih bro. Kalau char dibeli itu gue agak gimana ya. Tapi kalau build sendiri itu char dari awal hunting kerasa banget lah gitu ya. Dan syarat ketentuan NPC dan trader tidak akan dihapus walaupun event telah berakhir. Nah, setelah event berakhir, seluruh item yang dirilis pada event kali ini tidak akan hilang dari warehouse bank maupun backpack, melainkan item yang drop tidak akan drop kembali. Jadi selama event aja. Setelah event itu gak bakal drop lagi dia. Next, Luoyang City Unlock. Nah, ini Luoyang ini adalah gua rasa yang paling dinanti-nantikan oleh player-player berdemek di game ini. Para sultan, para hunters ya, para petani di game ini sangat menantikan game kehadiran Burning of Luoyang ini. Karena apa? Di Burning of Luoyang ini, pengetahuan gua dulu di RC lama ketika dibuka, di sini drop Siliang Ring ya. Nah, ini kayak ada simbiosis mutualisme ini antara update terbaru sekarang ini, simbiosis mutualisme antara player sultan dan player petani. What's the meaning of this? Jadi maksud gua adalah di Burning Luoyang ini akan drop itu Siliang Ring. Nah, efeknya apa? Kalau Siliang Ring ini dipakai oleh para sultan, equip ring-ring mereka yang mereka pakai sekarang otomatis itu bakal dijual. Nah, harganya tidak akan semahal seperti sebelum update ini. Karena apa? Karena pasti lebih murah. Karena sultan itu rata-rata jualnya begitu ya, mikirnya pasti gitu. Udah item baru, yang penting nih jual dulu, nggak kepake buat apa gitu kan? Kalau kecuali mereka bikin tuyul yang lain gitu ya. Tapi ini kesempatan buat para car petani ya, car tanggung-tanggung lah kayak gua nih kan, menantikan para sultan menjual item-item mereka, equip mereka. Nah, ini kesempatan ini. Tapi khusus untuk ring ini kayaknya ya, karena untuk equip masih belum di-upgrade kayaknya. Untuk ceritanya kalian silahkan baca sendiri di web Tricking Online Indonesia. Nah, di sini pada patch 0139 kali ini kalian berkesempatan kalian ya, jasa tipe GM untuk membuka gerbang Hulau Pass untuk menuju kota Luoyang. Berikut step untuk membuka gerbang Hulau Pass untuk menuju kota Luoyang. Jadi untuk update ini player nggak serta-merta langsung bisa masuk ke sana. Kayaknya dikasih quest dulu sama GM-nya. Ya ini udah biasa ya. Jadi player level 190 ke atas itu yang bisa menyelesaikan quest ini. Di bawahnya itu mungkin nggak bisa ya. Walaupun ikut party gua rasa bantu-bantu damage aja gitu. Untuk questnya mereka nggak bisa. Dapat menemui NPC Sima Zhaojian. Nah, ingat-ingat loh. Untuk membuka Hulau Pass ini kalian disuruh menemui NPC Sima Zhaojian. Kenapa gue bilang ingat? Karena di pada event Riddle pertanyaan kayak gini sering muncul ya. Siapa yang kalau membuka Tianzu Gate temui NPC apa ya? Informasi yang cukup berharga lah ini buat kalian yang suka ikut event Riddle ya. Dengan membawa 50 gold arrow atau GA gitu sebut di sini untuk mengambil quest Battle of Hulau Pass. Historical boss Lubu, Songshan, Weishu, Haomeng, Hosheng akan muncul setelah quest diambil. Nah, yang ketiga, kalahkan Lubu, Songshan, Weishu, Haomeng, Hosheng untuk membuka gerbang Hulau Pass. Atau kalahkan bos Lubu sebanyak 5 kali dengan cepat. Waduh, kalau nggak dengan cepat berarti nggak clear. Nah itu, gue nggak tahu pastinya. Tapi kalahkan bos Lubu sebanyak 5 kali dengan cepat. Otomatis di sini butuh player-player yang memang berdemek ajib lagi. Yang keempat, setelah gerbang Hulau Pass terbuka, Luoyang akan mulai terbakar selama 30 hari. Nah, bos Surong, Limeng akan muncul secara random di area sekitar Luoyang. Wah, gila. 30 hari kemudian api akan mereda, Luoyang bisa dikuasai dan Surong, Limeng tidak akan muncul kembali. Nah, mungkin setelah ini baru Burning Luoyangnya bisa kita lakukan. Kita masuk ke sana kayak instance begitu. Oke, next. New Instance Battle of Jade Place. Nah, ini MH terbaru ya. Jadi di dalam game Tricking Online ini, player bisa ngambil job-job dengan party gitu. Salah satunya itu adalah Jade ini yang terbaru. Dan ini bagi player lama ini bukan MH baru hitungannya ya, tapi di server ini baru dihadirkan oleh Tricking Online Reborn Indonesia ini. Dan persyaratannya itu lokasi NPC Jade Palace War berada di 3 ibu kota Chenliu, Lujiang, dan Xiaipei. What? NPC ini akan diletakkan dalam map Temple of Riven ke depannya. Oh, jadi di update sekarang NPC Jade ini nggak di dalam Temple of Riven. Maksud gua nggak di dalam main hall ya, tapi cuma di 3 kota, yaitu di kota Chenliu, Lujiang, dan Xiaipei.
Minimum requirement-nya itu adalah level 150 dan rekomendasinya adalah level 180 ke atas. Gaya bermainnya itu party mode dan durasi 120 menit. Nah, sedikit gua kasih bocoran buat kalian yang baru ya, buat player-player lama itu udah ngerti mereka. Dan untuk MHJAD ini, di sini kita lihat bentar sebelum gua kasih info bocoran dikit. Ini adalah salah satu dropnya, yaitu adalah Defender Token ya. Ini sampai MH Lubu nanti itu masih Defender Token, dari mulai MH Q strip A sampai MH Lubu itu tokennya itu Defender Token ya, yang hitam ya. Dan ini cukup berharga tokennya. Bisa kalian tukarkan di NPC Defender Award Officer. Hadiahnya lumayan menarik lah. Dan untuk bocoran soal MHJAD ini, gue mau kasih tahu kalian bahwa yang paling penting ngerasanya di sini berdasarkan pengalaman gue dulu itu resist jar kalian yang perlu kalian benahi di sini adalah fire. Karena apa? Karena di dalam MHJAD ini, sebentar gue lihat, awalnya kita di sini ya, di nomor 1 kita ke sini, ada bos di sini, ada bos di sini. Kalau nggak salah kita ngambil box di sini yang nomor 4, lanjut ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau nggak salah gue ya, di nomor 10 ini bosnya itu menggunakan fire damage element. Dan itu sangat sakit sekali, dan kita disediakan ember di sini buat siram diri kita sendiri ketika kita terkena fire damage bosnya. Nah, kalau fire damage kalian itu hancur-hancuran, ya kalian siap-siap bakal mati terus di sini. Solusinya ada, kalian siapkan protect token yang bisa kalian beli dengan menukarkan award kalian di NPC Award Officer. Itu ada di setiap kota NPC Award Officer itu kalau gua nggak salah ya. Kalian bisa tukarkan di sana. Satu protect talisman kalian bisa tukarkan 500 award kalian saja. Nah, itu gampang sekali. Tapi kadang kan itu ribet gitu. Kadang bagi yang belum sempat bosing-bosing, nggak punya award, ya bingung kan. Ya, atau kalian bisa beli di auction, mungkin ada player lain yang jual. Nah, untuk MHJAD ini dropnya itu lumayan lah. Kalau nggak salah gua itu sudah kelas special sign gitu, kayak special archer sign, special like sign mungkin di sini drop. Dan juga ada beberapa book level 150 sampai 180 di sini. Dan juga ada drop kalau nggak salah gua itu kayak book cici gitu buat balikin SP MP gitu, ada di sini. Dan juga bakal drop senjata-senjata dan equipment armor yang ya lumayan lah menurut gua itu. Nanti kalau dapat PW4 ya buat petani-petani itu cukup berharga ya, petani dan hunter ya. Oh, udah pada ribut ini semua di grup Kingdom gua. Grup klan maksud gua. Oke, gue jelaskan lagi. Dan buat kalian yang MHJAD ini nanti, itu yang paling penting adalah di step 10 ini kalau nggak salah, kalau nggak ada perubahan ya, itu kalian jangan lupa ambil embernya sebelum meng-kill bosnya, karena ini ribet ya. Ada 2 bos di sana, 2 entah 3 gue lupa, 1, 2 kalau nggak salah gua. Itu setiap kalian harus sering cek icon profil kalian dekat darah-darah kalian tuh. Kalau ada terkena damage burn atau terbakar, siram dengan air biar burnnya hilang. Kalau enggak, nah mati berjamaah nanti semua di sana. Dan gua rasa untuk MH ini sekarang kan di The Kingdom Online Reborn Indonesia itu job naik gak terlalu dianggap. Tapi gua rasa untuk JAD ini hanya 1-2 char gua rasa yang akan mampu TB ini nih. Dari TB-TB yang ada sekarang itu kebanyakan enchanter ya, yang bagus-bagus banget lah build-nya gitu, yang resistnya oke mungkin bisa ya. Tapi mungkin kayaknya runner juga nggak berani berdiri nih kayaknya, nggak bisa jinakin bosnya. Tapi kalau kenaik itu kalau di build bener-bener tuh keras banget tuh ya. Tapi kenaik di game ini karena para player sudah pada khatam semuanya ya, rata-rata itu mereka malas build kenaik karena nggak terlalu berguna ya, cuman buat MH doang gitu. Buat war sih oke mungkin, tapi jarang yang milih tank atau TB untuk war ya. Oke, sekian dulu bocorannya, nanti gue bagi-bagi yang lainnya. Oke, lanjut ke next event selanjutnya di Golden Hunt. Nah, ini adalah event-event yang paling gue tunggu-tunggu kawan. Kenapa gue tunggu? Karena gue ini tipe playernya itu hunter gitu, bukan farmer ya. Jadi kebanyakan dulu sih yang player ini nganggap itu bedanya yang player petani gitu. Petani itu maksudnya yang suka nambang. Kalau gue player yang dapat dari game lah gitu, nggak mengandalkan pendapatan di dalam game untuk build charnya, itu istilahnya petani itu. Tapi bagi gue itu ada 2 versi. Yang petani itu ya
yang nambang gitu loh menurut gue ya. Kalau sedangkan gue mengklasifikasikan diri gue sebagai player hunter gitu. Apa maksudnya hunter? Yaitu gue mencari penghasilan di dalam game ini kayak gold atau item-item itu dengan cara bossing. Nah, event ini adalah event bossing dan akan drop item-item yang bagus. Sekarang gue bacakan detail eventnya. Selama periode event, seluruh street boss pada Expedition Map Jin, Daxing Mountain, dan Huiji akan terdapat tambahan drop rare item. Jadi Biansui di sini nggak masuk hitungan ya. Cuman 3 map ini, Jin, Daxing Mountain, dan Huiji. Dan untuk mendapatkan tiket Expedition Jin Map ini, kalian bisa beli di item mall gitu, menggunakan tile, atau kalian beli ke player lain, atau cari jasa tile yang jualan banyak itu. Salah satunya gue promosikan di video ini, ada itu Magical dari klan Batosai ya, itu CM gue ya gue bantu promosi lah dia. Kalian silakan whisper dia buat beli Expedition Map ini, atau banyak itu jasa tile di game ini. Dan akan terdapat tambahan drop rare item. Gunakan item untuk meningkatkan drop item seperti fortune yang dapat dibeli di item mall. Nah bener, berikut detail tambahan drop. Dan dropnya di sini langsung saja, itu adalah High Strengthen Material Box yang isinya adalah gila sekali. High Weapon Stone kali 1, High Armor Stone kali 1, High Accessory Stone kali 1, dan High Secret Medicine. Nah di sini yang paling berharga yaitu adalah High Accessory Stone. Nah untuk High Weapon Stone sebelum event ini, update ini, itu harganya seharga 1.500 gold satu, gue lihat di auction ya. Dan High Armor juga seharga 1.500. Tapi High Accessory Stone itu karena kemarin belum, ya gue rasa rare banget lah. Pasti ini harganya mencapai sekitaran 10k ini gue rasa. Bisa jadi 10k atau 5k paling murah lah. Karena ini item gila, bisa buat mengenchant aksesoris atau ring kalian untuk mendapatkan menembus damage 10%. Nah itu gila sekali. Dan efeknya adalah dengan event ini menurut gua, harga high weapon, high armor yang tadi 1.500, kalau banyak ini yang dapat itu bakal turun ke bawah, dan itu bakal menguntungkan buat player sultan ya. Atau kalian yang pengen build biasa dapat harga 1.500, mungkin saja nanti 700-800an gitu ya. Tapi untuk high accessories itu gua rasa tetap mahal ini, karena ini termasuk agak gampang dapatnya dengan event seperti ini ya. Ya tergantung hoki masing-masing juga. Dan as Imperial Guard Western ya, Imperial Guard Slice, tapi ini nggak bisa dijual ini. Kalau kalian dapat silahkan pakai sendiri ya. Ada IGW dan IGS ya. Oke, efeknya itu lumayan lah. Dan ada juga Premium March 2020 box. Nah ini sudah gue sebutkan hadiah. Dan hadiah-hadiah yang lainnya adalah Platinum Premium 1 jam Jin Expedition spesial, nggak bisa dijual. Daxing juga begitu, Huiji juga begitu, dan Biansui juga begitu. Dan terdapat March ini sama ya, beda. Free March 2020 box ya. Oke, buat para hunter ya, buat yang mau berburu silahkan. Dan sedikit bocoran tentang event seperti ini yang gue tahu ya, itu bakal banyak akun-akun sultan yang auto boss di map tersebut. Jadi intinya di sini adalah berebut damage dan berebut drop. Damage kagak masuk, drop kagak ada. Chart lu damage tanggung-tanggung, dijamin nggak masuk damage lu sama sultan-sultan itu. Ya, dan selamat berjuang kalau gitu. Semoga hoki ya.